got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a block, bitches on my line, and you know. Selamat malam. Selamat malam, Doli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi usaha dan energi. Kita akan masuk dalam latar belakang. Seperti yang kita tahu, kualitas pendidikan punya pengaruh besar terhadap masa depan generasi muda. Pendidikan yang baik tidak hanya membantu siswa paham akan pelajaran, tetapi juga membuat mereka lebih kreatif dan bisa berpikir kritis. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, terutama dalam pelajaran fisika. Salah satu materi yang sering dianggap sulit adalah usaha dan energi. Materi ini sangat membutuhkan pemahaman tentang konsep, rumus, dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, banyak siswa merasa kesulitan dan akhirnya hasil belajar mereka rendah. Untuk mengatasi masalah ini, saya memilih menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dengan cara ini, siswa diajak untuk belajar aktif melalui pemecahan masalah nyata yang terkait dengan materi. Harapannya, siswa tidak hanya lebih paham, tapi juga lebih termotivasi untuk belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi usaha dan energi dengan menggunakan problem-based learning. Saya percaya pendekatan ini bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada slide ini saya akan membahas 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana model pembelajaran problem-based learning atau PBL diterapkan pada materi usaha dan energi di kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Sulamo. Yang kedua, apakah penerapan model PBL ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi kognitif maupun psikomotor. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yaitu yang pertama, menerapkan model pembelajaran PBL pada materi usaha dan energi. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik dari sisi kognitif, yaitu pemahaman konsep, maupun dari sisi psikomotor, yaitu keterampilan siswa. Dengan tujuan ini, saya berharap penelitian ini tidak hanya menjawab masalah yang ada, tapi juga memberikan dampak positif terhadap pembelajaran di kelas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini bertujuan untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pada materi usaha dan energi. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memilih model pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang ketiga, bagi pengembang kurikulum. Penelitian ini memberikan masukan untuk pengembangan model pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya berdampak di kelas, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas untuk dunia pendidikan. Selanjutnya, kita masuk dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada slide ini, saya akan membahas kajian teori yang mendasari penelitian saya, yaitu yang pertama, problem-based learning. PBL adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah nyata. Dengan metode ini, siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi bersama, sehingga keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi mereka meningkat. Yang kedua, yaitu materi usaha dan energi. Materi ini meliputi konsep dasar seperti usaha, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Misalnya, usaha dihitung menggunakan rumus W sama dengan F kali D kali cos theta. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting untuk pembelajaran fisika yang lebih efektif.
Slide berikut, kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi usaha dan energi. Untuk itu, saya menerapkan model PBL di kelas, di mana siswa didorong untuk berdiskusi, mencari informasi, dan menyelesaikan masalah nyata. Dan hasil yang diharapkan dari proses ini adalah peningkatan pemahaman siswa terhadap materi dan hasil belajar yang lebih baik. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan bagaimana PBL menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Slide yang berikut, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir, hipotesis penelitian saya adalah yang pertama, penerapan PBL dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, yaitu pemahaman mereka terhadap konsep usaha dan energi. Selain itu, PBL juga meningkatkan keterampilan psikomotor siswa, seperti kemampuan mereka dalam melakukan percobaan atau menyelesaikan masalah fisika secara langsung. Slide yang berikut, metodologi penelitian. Jadi, jenis penelitian yang saya pakai itu penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sulamu, khususnya di kelas 11 MIA 2 dengan 25 siswa, terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Metodologi ini dirancang untuk memastikan hasil penelitian relevan dan bisa langsung diterapkan di kelas. Slide yang berikut, teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan beberapa instrumen, yaitu yang pertama, tes belajar, yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif siswa sebelum dan sesudah penerapan PBL. Yang kedua, observasi, yaitu untuk menilai keterampilan psikomotor siswa seperti saat mereka melakukan diskusi atau percobaan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana saya membandingkan hasil pretest dan post-test siswa untuk melihat peningkatan yang terjadi. Slide yang berikut, indikator keberhasilan. Penelitian ini dianggap berhasil jika memenuhi 2 indikator utama, yaitu yang pertama, peningkatan hasil belajar siswa, yaitu minimal 80% siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan yang kedua, peningkatan aktivitas siswa, yaitu terlihat dari keterlibatan mereka dalam diskusi kelompok dan pemecahan masalah. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa model pembelajaran PBL yang diterapkan itu benar-benar efektif. Slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Penerapan problem-based learning atau PBL itu diharapkan bisa menjadi solusi efektif untuk membantu siswa memahami materi usaha dan energi dengan lebih baik. Dan model pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan psikomotor. Dan penelitian ini berpotensi memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pembelajaran fisika. Demikian presentasi proposal dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan.
Silakan teman Asnat. Kesempatan yang diberikan, di sini saya akan bertanya, bagaimana cara Anda sebagai peneliti menilai peningkatan hasil belajar siswa secara kognitif dan psikomotor dalam penelitian ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Dewi. Bagaimana cara saya menilai peningkatan hasil belajar siswa secara kognitif dan psikomotor dalam penelitian ini? Jadi peningkatan hasil belajar kognitif ini diukur melalui tes yang diberikan sebelum dan setelah penerapan model problem-based learning. Hasil belajar psikomotor dinilai berdasarkan observasi keterampilan praktis siswa selama percakapan dan eksperimen. Jadi, kedua hasil ini dibandingkan untuk melihat peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa. Apakah tanggapan dari teman Dewi? Pas. Baik. Apakah ada yang masih mau bertanya? Baik, silakan teman Echa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, mengapa teman Doli menggunakan model PBL? Kenapa tidak menggunakan model pembelajaran yang lainnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Echa, mengapa saya harus menggunakan model problem-based learning. Jadi model problem-based learning ini saya pilih karena yang pertama itu dia meningkatkan pemahaman konsep, yaitu PBL dapat membantu siswa mengaitkan teori dengan situasi nyata, sehingga lebih mudah memahami materi usaha dan energi. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu siswa dilatih untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi. Dan yang ketiga itu meningkatkan motivasi, yaitu PBL membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan, sehingga siswa lebih aktif dan termotivasi. Jadi PBL efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi fisika. Apakah ada tanggapan dari teman Echa? Pas. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.